Hai Cinta, selamat datang kembali bersama aku Maylin di Maylin World. Kalian apa kabar? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberi keberkahan dan selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Jadi seperti biasa, aku mau ucapin dulu terima kasih untuk teman-teman yang udah mendukung aku dengan subscribe dan like video ini, dan juga teman-teman yang udah mau nyempetin waktu buat ngomen. Lalu aku mau ucapin selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung, baik itu disengaja atau tidak ya. Jadi aku berusaha untuk menarik energi-energi dan vibrasi-vibrasi positif untuk menjadi sejenis mood booster untuk kita semua gitu. Jadi walaupun mungkin bacaannya ini nggak relate sama semua orang, aku yakin ini nggak mungkin relate sama semua orang karena semua orang itu memiliki vibrasi energinya yang berbeda-beda. Hanya beberapa orang yang mungkin tertarik dan memang membutuhkannya gitu. Kalau bacaan ini resonate, berarti ini untuk kamu. Kalau tidak, berarti bukan untuk kamu. Kamu bisa scroll video-video yang lainnya yang membuat kamu tertarik, atau kamu bisa melihat channel-channel yang lainnya. Oke? Jadi tanpa berlama-lama, di sini sudah ada 2. Jadi aku nggak mau ngambil tema-tema yang terlalu berat. Jadi aku mau ngambil tema khusus untuk permainan malam ya. Yang berarti ini yang dia dengan tema judulnya itu yang diam-diam merindukanmu gitu. Jadi yang diam-diam merindukanmu. Ya, tanpa berlama-lama, kalau kamu bingung mau pilih yang mana karena ini cuma ada 2 file, kamu bisa pejamkan mata dan kamu fokuskan dengan pertanyaan kamu, dan kamu lihat kamu pilih mana, yang pertama atau yang kedua ya. Bisa juga kamu coba tarik nafas dalam-dalam lalu putuskan kamu maunya yang mana gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai. Ini aku sisihkan dulu ya ke tempat ini, lalu kita baca yang untuk file pertama. Ini yang merindukanmu diam-diam. 1. Maksudnya itu yang merindukan diam-diam itu yang kayak dia kangen tapi nggak bisa ngomong. Tata 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 tata. Ini akan teraplikasikan ketika kamu memang merasa membutuhkan video ini. Jadi keadaannya sekarang itu aku bilang ya, siapa yang merindukan kamu diam-diam. Aku lihat dulu keadaannya ini tuh kayak ini orang sedang ngelamun dan berpikir bahwa semua itu tuh terjadi kayak cepet banget gitu. Lalu dia kayak mengingat keadaan-keadaan masa lalu gitu, dimana dia terjebak bingung, pusing dengan memutuskan apapun itu dalam hidupnya, sehingga dia harus berusaha untuk seimbang gitu ya, untuk bisa memutuskan apa yang seharusnya dia lakukan gitu. Jadi bisa dibilang kalau dilihat dari, kalau ditanya siapa orang yang merindukanmu diam-diam, dia adalah orang-orang yang kemarin yang memang pernah ada dalam hidupmu, cuman nggak bisa mengambil risiko. Karena kenapa? Karena ada yang harus dikendalikan yang lain, dan dia harus sebagai kayak bisa mengambil keputusan gitu ya dalam untuk hidupnya. Namun sekarang seiring waktu berjalan, semuanya itu tuh terasa sangat cepat gitu. Kayak orang ini tuh mau datang lagi ke kamu, ngasih kesempatan gitu. Walaupun dengan dia sendiri, dia tuh banyak ditawari kesempatan yang lain, tapi dia nggak mau ngambil itu. Dia mau lihat nih ada tawaran buat dia, tapi dia tetap nggak mau gitu.
ada banyak gitu. Ini identifikasi bahwa dia, maksudnya apa ya, dia orang yang memiliki banyak pilihan dan tawaran, tapi dia nggak mau gitu, nggak bisa, walaupun dengan posisinya sekarang semua berlalu begitu cepat, tapi dia juga masih belum bisa ngelupain kamu gitu. Terus nantinya gimana, nantinya itu dia memang harus berusaha untuk ngelepas semuanya sekarang, ngelepas semuanya, masuk dalam melepas semuanya harus mengakhiri dari perasaannya sendiri. Ini tuh sebenarnya ada kombinasi yang cukup ini ya, cukup komplit. Ada sword sama apa neraca gitu ya. Ada juga wands, ada cups, dan ada the death. Ini kalau ditanya siapa orang yang merindukan kamu diam-diam, dia adalah orang yang kemarin, ya dia kemarin ya, adalah yang nggak bisa memutuskan gitu. Apakah nggak bisa memutuskan bersama kamu, atau apakah nggak bisa memutuskan ambil kesempatan gitu ya. Apakah nggak bisa memutuskan melanjutkan sesuatu gitu, yang sekarang tuh kayak dia tuh menyesal gitu. Dan even walaupun banyak yang ditawarin ke dia, tapi dia nggak mau milih itu, justru dia menunggu gitu. Dan padahal menunggu kamu pun itu seperti istilahnya gimana ya, seperti menunggu sesuatu yang nggak pasti gitu. Kayak kamu punya kesempatan, kamu punya waktu, kamu punya segalanya, tapi kenyataannya bukan itu yang aku mau. Yang aku mau adalah kamu gitu. Jadi kayak memang kemarin-kemarin itu mungkin dia memiliki rasa rasa sorry gitu ya, rasa sorry, rasa maaf atau merasa menyesal gitu. Tapi nggak bisa juga, karena kenapa, karena memang posisinya saat itu dia harus mengambil keputusan yang paling tepat untuk kehidupannya, untuk terutama ini untuk karirnya, untuk segalanya lah. Ini tipe-tipe orang yang kayak apa ya, orang yang berpikir matang. Lagi-lagi aku selalu bilang sama siapapun kalau masalah terkait dengan seseorang gitu ya, orang pahamilah bahwa di dunia ini nggak selamanya suka itu menjadi cinta, dan nggak selamanya cinta itu bisa berujung dengan pasangan yang sah gitu ya. Kadang-kadang cinta ya cinta ya cinta, suka ya suka, pernikahan ya pernikahan. Orang-orang membutuhkan orang-orang membutuhkan cinta karena memang cinta adalah bagian dari kehidupan manusia. Orang-orang menikah, orang-orang bersatu untuk apa? Karena orang memang membutuhkan sebuah institusi yang kokoh dalam masyarakat gitu ya, tempat melekatnya hukum, tempat mengatur dua orang yang berbeda jenis, dan tempat orang juga legal untuk bereproduksi gitu. Nah, jadi ini semua kayak kemungkinan orang yang kamu pikirkan itu dia adalah orang yang memiliki jabatan gitu ya, khususnya di hukum. Terus dia juga orangnya sangat pintar ya, dan di sini ada identifikasi umurnya itu sekitar 30 sampai 45 tahun gitu. Jadi dia orang yang kalau dibilang kuat, dia bukan kuat secara ini, kuatnya itu di kepala gitu. Dia orang yang sangat pintar sih. Hanya saja gitu ya, dia tidak beruntung dalam masalah heart gitu, dia tidak beruntung dalam masalah hati gitu. Jadi be not mistaken, you will have to take bigger risk than you ever thought possible gitu. What risk can you take? Move towards your dream, make the decision, do it. No more thinking, only doing. Be brave and courageous, and you will discover what you are really made of. Jadi sebenarnya sekarang itu dia sedang masih memang seperti aku bilang tadi, dia orang pemikir yang baik, dia orang yang cerdas. Jadi sampai sekarang tuh dia masih berpikir untuk gimana cara mengakhiri yang sekarang gitu, untuk bisa kayak apa ya, ini tuh kayak cerita kayak kalau kalau aku masih punya kesempatan kenapa enggak gitu, tapi gimana cara mengakhirinya sekarang, aku nggak bisa lagi di posisi saat ini gitu. Jadi kemungkinan dia akan mengambil resiko apapun itu agar bisa lagi jumpa sama kamu, atau agar bisa lagi dekat dengan kamu gitu. Today's soul action make difference in someone's life today, big or small, because all of it makes a difference. Jadi ya memang ingin datang dan membuat
hal-hal yang baru, yang enggak ini lagi, yang tidak sama sih dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi memang orang ini kayak berpikir begini, kalau aku masih memiliki kesempatan sekali lagi, aku nggak apa ya, nggak menyanyiakannya, dan aku akan bisa memberikan hal yang belum pernah aku bisa berikan kepada dia gitu, dan juga tidak ada oleh orang-orang lain gitu. Look inside yourself, examine what is causing you to feel this way gitu. Jadi orang ini tuh memang fase dimana dia kayak di sini kan nggak ada the hermit ya. Ini kan memang ada barang-barang yang di sekitar di luar diri aja. Jadi dia lebih ke melihat kapasitas dan memperhitungkan apa yang akan dia lakukan gitu. Orang ini nih akan datang setelah semuanya itu tuh selesai gitu. Apakah pencapaiannya selesai, atau uh, ini bukan ada hal yang lain sih. Ini memang memang lebih orang kelihatannya ambisi sama ini ya, sama memang rancu kemarin, sama pilihan, banyak-banyak pilihan gitu. Jadi orang ini akan datang kalau kalau urusannya itu tuh udah selesai. Terus ada clear cognizance, pay attention to thoughts and ideas that come to you as they answer the prayers. Nah itu dia sekarang sedang mengatur rencana, sedang memperbanyak doa, dan sedang mendengarkan apa-apa yang kayak um, bisa jenis kayak apa namanya, suggestion dari orang lain gitu ya, terkait dengan upaya dia gitu untuk menyatakan, untuk menjadi nyata di hadapan kamu gitu orangnya gitu. Jadi jelas banget ya, ini kayak kalau orang yang kenapa orang ini sebenarnya merindu apa namanya, enggak belum datang ke kamu, karena ya itu tadi, karena dia masih memikirkan banyak hal, dan ada yang belum, banyak hal yang belum selesai gitu ya, dan dia harus memilih untuk karir segala macam. Kebanyakan dari kalian memang udah pernah berpisah gitu. Ada beberapa orang juga yang memang masih memang berhubungan saat ini gitu, cuman kamu aja nggak tahu kalau dia itu diam-diam menginginkan kamu atau merindukan kamu gitu. Contohnya kayak sebelum tidur malam dia berandai, kalau seandainya aku sama kamu gitu ya, kamu bakal lihat dia sosok seorang kayak yang memiliki kesempatan banyak gitu. Jadi cara nandainya dalam dunia nyata itu gimana, kalau kamu sama orang ini, kamu bakal dengar dari dia atau dari orang lain kalau dia tuh banyak tawaran gitu, banyak tawaran hati gitu yang dia tolak. Nah kemungkinan besar itulah orangnya yang mau sama kak, yang merindukan kamu diam-diam. Oke, aku rasa cukup sekian tentang kok orang ini bakal datang ke kamu kalau setelahnya, kalau semua urusannya itu tuh udah selesai, baik secara batin, pikiran, di dunia nyata, ataupun dalam pikirannya sendiri ya, bukan hati tapi pikirannya sendiri ya. I think semoga kalau kamu memiliki orang, ciri-ciri orang tersebut, boleh kok kamu kamu komen di bawah gitu ya. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye love. Nah ini untuk yang file kedua ya. Jadi fokuskan untuk pertanyaan, siapa yang merindukanku. Diam-diam. Oke, wow. Di sini ada he or she is the fighter. What the hell? Ada wands. Ada ini sih. Ini ceritanya ini kayak apa ya? Are you one of them? Oke, kita ke bawah lagi bestie. Kelihatan kan? Teaching and learning, and this is life is a serious. Nah, di sini ada energi maskulinnya sangat besar ya. Tapi di sini juga ada energi istirahat gitu. Ada queen, ada king, bukan, I mean like ada pentacles, ada cups, sama ini ya, tongkat kecil. Ada ace of wands,
ada Five of Wands sama Four of Swords. Jadi keadaannya sekarang tuh dia emang sedang kayak apa ya, kayak memantaskan diri lah gitu secara finansial gitu. Jadi siapa yang merindukan kamu, yang jelas kemarin-kemarin dia memang orangnya fighter gitu ya, orangnya fighter, memperjuangkan gitu. Ketika dia melihat ada harapan baru gitu ya, dia akan mencoba memanifestasikan kamu gitu. Caranya itu gimana? Dengan pertama, keadaannya sekarang memang sedang stabil ya, mencari kestabilan dari segi materi, juga harmonisasi, terus juga kestabilan juga dalam artian apa, King of Cups itu tuh kayak perasaan orang yang perasaannya itu tuh udah matang, hanya saja nggak enaknya orang ini adalah dia yang pengen dikejar gitu, bukan kamu yang ngajar, bukan dia yang ngajar kamu. Akhirnya apa? Akhirnya jadi dia bakalan coba istirahat sendiri dari keadaannya tersebut. Di sini nih kayak apa ya, kayak ini energi orang yang sudah matang ya. Kemungkinan yang pilih file ini sudah berumur seperti 30-45 ke atas. Jadi memang orang-orang yang sudah matang. Kenapa dia merindukan kamu? Karena bukan karena dia memang punya desire yang gimana, enggak, karena kamu available untuk dirindukan gitu. Jadi ada, teman-teman harus perlu tahu dulu ya. Nih aku selalu bilang gini, yang menurut yang sering aku temuin, ada perbedaan antara orang yang masih berumur 20, 30-an sampai 30-an ke atas, 50, 40, 50-an. Nah, kalau kita umur 20 sampai 30 itu uh, mencintai, kadar cinta sama kadar logikanya itu tuh masih 50-50 gitu. Kalau di bawah itu, di bawah belasan sampai 20-an gitu, itu mencintainya itu tuh lebih besar. The love itu lebih sangat besar ketimbang dari logikanya gitu. Kalau 30, orang-orang di 30 ke atas itu logika sama perasaannya, the heart sama cup sama wand sama swordnya itu tuh sebanding. Nah, kalau orang di atas itu 30-40 ke atas itu dimana kayak logikanya itu tuh lebih gede ketimbang falling love-nya itu, memang desire-nya itu, lust-nya itu tuh lebih berbeda. Nah, ini tipe-tipe orang-orang yang kayak apa ya, yang kayak pengen didatangin dulu. Jadi sebenarnya orang ini tuh kayak apa ya, dia suka sama kamu, dia pengen kamu, cuman nggak mau ribet sama ulah-ulah percintaan kayak drama-drama percintaan anak-anak 30 lagi. Ini tipe orang yang memang lebih senangnya kalau kamu datang ke dia, ya dia terima, sangat besar menerima kamu dan dia menghargai kamu. Tapi kalau kamu berharap dia tergila-gila kepada kamu terus ngajar kamu, enggak lagi di sini gitu. Ya udah, mending aku sendiri juga nggak apa-apa gitu, aku bisa sebenarnya gitu, biar baik ini perempuan ataupun laki-laki. Hanya saja terus gimana kalau dia udah ngerasa capek, nggak available lagi, dia bakal berhenti gitu. Jadi siapa orang ini? Orang ini yang pastinya dia fighter. Fighter di sini bisa dalam arti memang the real fighter, ataupun juga dia orang-orang yang dengan ambisi yang besar gitu ya. The real man lah. Karakteristik laki-laki yang selalu dipenuhi dengan apa namanya, petualangan gitu, mengambil kesempatan gitu ya, stabilitas gitu. Jadi itu energinya gitu. Dan dia otomatis orang-orang, teman-teman yang pilih pai ini kebanyakan berumur di 30-an ke atas, 30-45 gitu. Perawakannya adalah orangnya itu badannya kalau secara fisik itu tegap, tegas, dan orang ini suka olahraga sih, suka olahraga dalam artian ini tipe-tipe orang orang memang dari kelas atas ya, sehingga gimana wajahnya tersebut tidak menunjukkan tua tapi menunjukkan dewasa gitu. Dengan kedudukan juga dia orang yang berkedudukan, pastinya berkedudukan, punya stabilitas gitu. Cuman ini orang yang males ngedeketin duluan, dia
dia lebih senang di gini ceritanya orang ini tuh kalau kamu datang ke dia menghargai gitu, tapi kalau buat kamu berharap dia kelepek-kelepek sama kamu enggak gitu. Jadi contohnya kalau kamu memang orang ini ada dalam hidupmu, kalau memiliki ciri seperti aku bilang tadi, cobalah datang ke dia kayak kasih sebuah perhatian gitu ya, kayak at least ngantar makanan kek atau gimana gitu ya. Terus kamu ngajak ngobrol, berbincang, dia pasti welcome banget dan dia senang banget. Cuman kalau kamu ngajak dia kayak kamu berharap dia yang ngejemput kamu, terus dia yang nge-treat kamu, ini bukan masanya dia lagi dan dia sudah tidak bisa dibohongi dengan trik-trik demikian. Tapi nggak enaknya apa? Ini ada identifikasi kalau kayak dia kayak ya udah kalau kamu ini dia bakal istirahat gitu. Dia nggak bakal gunain lagi, dia bakal istirahat. Ini orang sangat kayak apa ya, bukan lelah sih, tapi memang sudah bawaan badannya demikian gitu. Jadi are you one of them gitu? I give myself all the love and attention I need gitu. Ini seperti aku bilang tadi, dia tuh kayak bertanya, ya mungkin aja kamu salah satu dari malaikat yang Tuhan kirimkan ke aku gitu kan. Tapi aku bakal kasih semuanya ke kamu kalau kamu datang ke aku gitu. Mungkin aja kamu ada malaikat itu, tapi kalau kalau aku yang cari duluan kamu enggak ya gitu. My time is not for that gitu. Terus I have everything I need within me now and so today I'm worthy of my need and I set boundaries based on what's best for me gitu. When we spirit our energy from others, we gain clarity about what we really want. Then we stop. Then we stop doing this that no longer align with ourselves. If you are an empath, you can still be compassionate toward others without taking on their stuff. It is safe to trust that you are not here to fix anyone. Jadi ini konfirmasi lagi loh orang yang tersebut aku bilang gitu. Kalau kalau kamu datang ke dia, of course dia welcome dan dia kayak apa ya, kamu bisa mempercayai dia dan dia bisa menjamin bahwa kamu itu bukanlah kayak sesuatu yang kayak memiliki tugas untuk menjadi kayak the second choice atau menjadi penyembuh buat dia, enggak. Ini tuh kayak energi orang-orang yang benar udah kayak fulfill sama dirinya sendiri. Pada dasarnya sebenarnya dia nggak kekurangan apapun sih. Hanya saja jika kamu ada dan bersedia buat dia, dia sangat lebih menghargai hal itu gitu. Ini orang tipe-tipe kategori orang-orang yang udah bebas sama keadaannya sendiri, udah bebas sama drama-drama kehidupannya sendiri gitu. Life is a series of a constantly shifting cycle. When you resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Jadi ini memang kayak dia percaya bahwa ya namanya hidup itu tuh memiliki seriesnya sendiri gitu. Kadang kita memang harus go flow gitu ya, mengalir seperti air gitu. Jadi ini tipe orang yang pasif sih aku bilang. Pasif tapi bukan berarti nggak menghargai kamu, bukan. Karena memang dari sini umur yang memungkinkan, kayak dia bukan anak muda lagi gitu ya, yang bisa bucin dan mengejar cinta, tapi dia orang yang sudah ready dengan semua hal gitu. Kalau kamu nggak ada, dia memang menginginkan kamu, kayak mungkin kamu adalah salah satu dari orang yang dia kagumi gitu, salah satu ya, tapi bukan berarti kamu ingin dia miliki gitu. Jadi kalau kamu mau sama dia, oke, ayo gitu, aku bakal kasih tempat yang baik buat kamu aku hargai gitu. Tapi kalau nggak pun ya juga nggak apa-apa gitu. Kamu mungkin salah satu dari mereka yang aku kagumi, tapi bukan berarti aku akan mengejar kamu, enggak. Kalau kamu mau, ya udah kamu datang ke aku bakal kasih tempat yang baik untuk kamu dan memperlakukan kamu dengan baik gitu. Teaching and learning, keep on open mind and learn new ideas, then teach this idea to others. Jadi memang sekarang udah masanya kalau kamu ini pilihan option ya, untuk yang pilih pile ini. Kalau kamu merasa memiliki orang tersebut, maksudnya memiliki kriteria yang seperti aku bilang tadi, kamu punya option. Kamu bisa
belajar atau ngajarin dia kayak kayak gini, kayak nanti tolong kasih kabar ke aku ya kalau kamu pulang gitu, gitu, eh, diajarin gitu, sampai diajarin gimana cara bertegur sapa, berkabar dengan kamu gitu. Aku bukannya mau ini ya, cuman bukannya mau sok tahu, tapi aku lihat beberapa orang itu memang karena dia terlalu lama atau udah nggak peduli lagi sama hal-hal yang begituan, sehingga dia tuh kayak menganggap bahwa orang yang hadir dalam hidupnya itu tuh ya memiliki keadaannya sendiri, nggak perlu dipaksain buat kasih kabar gitu, nggak mau ngerempongin gitu. Padahal mungkin dari pihak kamunya sendiri, kamu senang diribetin sama orang yang kamu suka gitu. Jadi even orang dewasa sekalipun belum tentu dia yang paham yang namanya itu bagaimana memasuki dalam sebuah mencoba hubungan baru itu enggak. Jadi kamu memang kalau kamu ini kalau kamu orang yang kamu tanyain, kalau kamu orang yang bertanya ini posisinya demikian gitu ya. Jadi kamu harus ngajarin dia karena energi ini orang yang di sini tuh dia welcome, cuman nggak ngejar gitu. Jadi ketika kamu datang, kalau kamu bilang nanti kabarin aku ya kalau udah sampai rumah, kalau capek bilang, kalau butuh makan bilang gitu ya, nanti aku masakin, aku antar. Dia dia bakal nurutin hal itu gitu. Jadi ini tipe-tipe orang yang kayak gimana ya, kalau memiliki kamu dia bersyukur, kalau kamu nggak memiliki nggak sama dia juga nggak apa-apa. Karena mungkin ketika kalau kamu nggak jadi sama dia berpikir bahwa kamu you just one of them maksudnya mungkin orang-orang yang bisa menarik perhatian dia. Tapi ketika kamu bisa bersama dia gitu ya, kamu akan mendapatkan posisi yang lebih sih gitu, dan dia akan menghargai kamu banget. Jadi kalau dia nggak paham gimana cara nge-treat kamu, kamu harus ajarin dia gimana cara nge-treat kamu gitu, apa yang kamu mau, apa yang kamu harapkan gitu. Jadi ya kayaknya begitulah, karena di sini lagi-lagi aku bilang ini adalah energi orang yang memang betul-betul sudah dewasa, sudah mapan sih secara perasaan, pikiran, dan juga ekonomi. Ini orang-orang yang udah clear lah sama keadaan dunia perduniawinya. Jadi dia membutuhkan seseorang yang tulus dalam hidupnya. Kalau kamu tulus, kamu datang ke dia, kamu kasih ini, oke, aku menghargai itu. Tapi kalau kamu nggak mau ya udah, kalau kamu diharap dikejar nggak dapat sama orang ini ya. Kalau ditanya apakah dia merindukan kamu, iya, dia ada satu dari banyak orang yang kamu adalah satu dari banyak orang, dari beberapa orang yang dia kagumi gitu, dan dia kagumi ya. Kalau kamu kasih reaksi yang baik dan benar, kamu bakalan jadi doannya. Tapi kalau enggak ya udah, dia pun hanya sebatas itu aja ke kamu gitu, mengagumi aja gitu ya. Mengagumi, merindukanmu, udah itu aja gitu. Dia even walaupun kamu cuman ada dalam bayang-bayang, ya udah tetap cuman di bayang-bayang aja, dia nggak bakal jalan ke kamu kasih effort, nggak, dia bukan hal yang begitu. Tapi kalau kamu mau kasih effort ke dia, ya kamu lah yang bakal ada sama dia gitu. So I think that's very clear ya, energinya gimana, tipe orangnya gimana, terus apa yang seharusnya gitu yang dia mau ya. Mudah-mudahan kamu kalau benar ya kamu bisa tercerahkan lah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa juga. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye.